EduTalk. EduTalk. Teknologi dan edukasi, sinergi untuk masa depan. EduTalk. EduTalk. Teknologi dan edukasi, sinergi untuk masa depan. Radio Edukasi BBGTKDIY cerdas, santun, dan menghibur. Halo, selamat siang Insider Edukasi dan sahabat BBGTKDIY. Senang sekali ya di kesempatan siang hari ini saya Yuda Wijayasena bisa kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini dalam program EduTalk, teknologi dan edukasi, sinergi untuk masa depan. Dan pastinya acara ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di bbgtkdiy.kemendikdasmen.go.id/radioedukasi, dan Anda juga bisa menyaksikan acara ini secara langsung melalui kanal YouTube BBGTKDIY. Pastinya 1 jam saya akan menemani hingga nanti kurang lebih pukul 14 atau jam 2 siang. Dan tentu saja Anda pun juga bisa bergabung di acara ini, bisa melalui WhatsApp di nomor 0856 750 1251. Baik, yang pasti di kesempatan kali ini EduTalk menghadirkan seorang pengembang teknologi pembelajaran ya dari BBGTKDIY, tepatnya pengembang teknologi pembelajaran ahli madya BBGTKDIY, Bapak Dr. Andes Sunarto, Magister Pendidikan. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik sekali dan fresh banget ya, microlearning pembelajaran untuk guru PAUD dan PNF, Microbel, konten singkat, belajar tepat. Nah, yang pasti ini semakin menarik ya, dan lantas kita juga nanti akan menanyakan tentang apa sih sebetulnya Microbel itu, kemudian juga apa ya, lantas bagaimana cara kerjanya membantu guru-guru belajar lebih efektif dan bermakna gitu kan. Penasaran banget kan ya? Namun sebelumnya kita akan coba menyapa dulu Pak Sunarto yang sudah hadir bersama kita semuanya di program EduTalk kali ini. Halo, selamat siang Pak Sunarto. Selamat siang Mas Yuda, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Narto sendiri gimana Oh ini? iya, alhamdulillah sehat Mas. Sehat ya. Oke, senang banget ya kali ini kita bisa ketemu lagi Iya. di EduTalk, dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat luar biasa, sangat fresh banget gitu kan ya. Yang berkaitan dengan microlearning pembelajaran untuk guru PAUD dan PNF, Microbel, konten singkat dan belajar tepat Iya, gitu betul kan ya. Mas Yuda. Oke, kita kenalan dulu mungkin pemirsa kanal YouTube BBGTKDIY juga pendengar Radio Edukasi ingin tahu lebih banyak tentang siapa sih sosok Bapak Sunarto. Silakan Pak Sunarto. Oke, baik, terima kasih Mas Yuda. Sahabat Radio Edukasi yang saya hormati, saya Sunarto, Pak biasa dipanggil dengan Pak Narto gitu ya. Tadi Mas Yuda sudah menyampaikan, saya seorang pengembang teknologi pembelajaran, mungkin termasuk angkatan senior mungkin Lama kalau gitu ya. tidak mau dibilang tua gitu ya. Jadi saya seorang PTP di angkatan-angkatan awal ketika PTP itu ada gitu. Jadi keseharian saya sejak jadi PTP beberapa puluh tahun lalu itu ya memang ini Mas, mengembangkan media ya. ya. Ya termasuk yang kali ini kita membahas itu juga salah satunya pengembangan media. Oke, baik, microlearning. Jadi di sini nanti ada Microbel ya, tapi bukan Microba yang itu kan ya? Betul. Jadi ya seperti apa ya? Oh iya, Oke, gambarannya gitu. Gambarannya ya? gitu. Gini Mas Yuda ya, mungkin juga dengan sahabat Radio Edukasi dimanapun berada. Tadi saya menyampaikan bahwasannya kerja PTP itu kan mengembangkan salah satunya ya, bukan semuanya, mengembangkan model, kemudian diturunkan menjadi media-media begitu. Jadi ada alur yang kita lakukan. Kemudian kaitannya dengan Microbel sendiri, sebenarnya itu juga merupakan satu model yang cara mengembangkannya sama dengan ketika para PTP itu mengembangkan model. Nah, jadi ada kegiatan analisis kebutuhan, kemudian perancangan, lalu kreasi atau pembuatan, kalau bahasa kita dulu produksi gitu ya. Ya, produksi. Lalu ada tahapan implementasi dan diakhiri dengan evaluasi dan monitoring atau pemantauan. Betul. Nah, kalau ditanyakan Microbel itu apa, sebenarnya Microbel itu saya cerita agak flashback dikit ya Mas. Boleh. Dulu kita pernah mengembangkan satu model
yang apa namanya model media audio Audio itu ya? ya, yang Mhm. namanya Gelaria. Mungkin pernah Oh, dengar ya? Gelaria. Mungkin sebagian di antara Insan Edukasi insan dan edukasi sahabat ya, terutama ini kan BBGTKD. PAUD PAUD, PNF iya ya. betul. Mungkin pernah mendengar, bahkan Mendengar, sudah pernah pernah memanfaatkan gitu ya. memanfaatkannya. Kita pernah punya Gelaria gitu. Nah, Gelaria. Gelaria itu ya satu model. Mhm. Modelnya apa? Dari kepanjangannya kan gerak lagu anak Anak ceria. ceria, Nah, heeh. sekarang kita tarik ke Microbel kan gitu. Microbel, Nah, mhm. Microbel sendiri itu seperti kalau dianalogikan dengan apa Mhm. namanya Gelaria tadi ya, Mhm. itu model apa media Media pembelajaran begitu yang pembelajaran, mhm. kepanjangannya micro learning pembelajaran. Oh, Ya, gitu jadi ya. supaya kan ingat apa ya membuat nama itu kalau Mhm. bisa ya Harus eye catching, eye mudah catching. diingat, Ya. dan orang akan langsung "cling" Oh gitu ya. tahu, kira-kira ini arahnya kemana gitu Nah, ya. gitu betul Oke. sekali. Nah itu Oke, gambaran kayak gitu. mhm. Ya. Jadi, ini kepanjangannya adalah, microlearning pembelajaran ya. Pembelajaran. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya kan sangat sederhana ya, Pak, ya. Jadi Ya, konsepnya sederhana konsepnya sebenarnya. sederhana Ya. banget ya. Ya, Jadi betul bisa betul. di manapun, bahkan di sela-sela kesibukan pun kita bisa, apa ya, belajar di situ gitu Oh kan. betul, ini Iya begini kan? ini begini Mas Yuda, mungkin, Mhm. tadi kan kita bicara bahwa, apa namanya ya, Microbel Mhm. termasuk mungkin Mhm. juga model-model media yang lain itu kan tujuannya sebuah media itu kan dibuat untuk istilahnya mendekatkan, apa namanya, pemahaman Mhm. orang yang Orang belajar yang ke belajar, materi yang ke materi dipelajari. yang Demikian dipelajari. juga dengan Microbel. Nah, Heeh. jadi kalau bahasa kita itu kan micro learning gitu ya, kayak sekarang yang lagi booming gitu ya. Mhm. Itu kan sebuah apa, konsep ini apa, pengemasan Mhm. konten Iya. kecil-kecil gitu, Mhm, yang pendek-pendek, kecil, singkat-singkat gitu, tapi yang tuntas, mendalam begitu. mhm, Nah, mhm. jadi kalau bahasa kami itu apa, micro learning itu ibarat dengan kalau kita makan snack, makan Oh kue ya, gitu. Jadi mhm, mhm. kalau itu sebuah konten, jadi mungkin istilah anak sekarang tuh Mhm. snackable konten. Jadi Oh konten betul yang ya. macam snack gitu, Heeh, yang heeh. bisa belajar dikit, Mhm. dikit tapi berulang. Nah, Nah, jadi itu mendalam punya makna gitu. walaupun kecil sedikit tapi bergizi. Iya kan? Betul, iya betul, heeh, betul ya, heeh, Iya, heeh. wah luar biasa Nah, sekali ya. Jadi ini sesuatu yang sangat menarik sekali, iya, di mana kan ya memang kita saat ini sudah masuk di era teknologi betul, kan. heeh, Jadi iya, kita, sebagai seorang PTP tentu saja bagaimana sih caranya membuat, media pembelajaran itu iya, sesimpel mungkin, tapi mengena gitu iya, kan membantu ya. para guru gitu Membantu ya, para iya guru iya untuk belajar gitu iya, kan ya. Wah luar biasa, keren banget ya. Jadi ini, sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Jadi benar-benar, ini bisa apa ya, melekat di keseharian para guru ya Pak oh Narto iya ya? betul. Kalau boleh cerita dikit Mas, ini Oke Mas silakan. Yuda, kaitannya dengan tadi ya, Mhm, kita nyebut itu, mikrobel itu ya, mhm, yang mhm, bentuknya itu potongan-potongan mhm, konten mhm, singkat itu ya, konten mhm, singkat yang kita sajikan pendek-pendek begitu, tapi mhm. bisa dipelajari dengan mudah. Itu kan karena kita melakukan apa namanya, riset, Oke, analisis kebutuhan. analis Kita kebutuhan. sudah sempat mengumpulkan apa, Mhm, data dari para guru TK, guru mhm. PAUD dan PN waktu itu mungkin sekitar bulan April, mendapatkan terkumpul sekitar 1.300-an lebih data, yang Oke. itu kita simpulkan. Mhm, Ternyata apa, para guru TK, para mhm, pendidik, mhm. apa namanya, PAUD itu kebanyakan tidak punya waktu khusus untuk belajar gitu. Jadi apalagi, Oh. apa namanya, akses Mhm, untuk mengikuti mhm, pelatihan-pelatihan formal itu mungkin ya tidak apa, mhm. tidak selalu ada begitu Mhm, ya, mhm. Iya sehingga betul. dari situ kita menyimpulkan, oh kalau begitu supaya mereka bisa meng-upgrade kompetensinya, Mhm, kita mhm. hadirkan Microbel. Muncullah Mmm, itu, mhm, kita mhm. ngemas materi yang kecil-kecil yang nanti bisa dipelajari kapanpun, Mhm, dimanapun sehingga mhm, kompetensinya bisa meningkat. Ya mhm. ibarat kalau orang suka ngemil gitu Mas, Mhm, kayak betul kira-kira kayak gitu ya. ya, betul. Oke, walaupun mungkin sambil apa ya, duduk sambil apa itu Iya betul, sambil ya heeh. seolah-olah ngemil tapi ngemil yang belajar sebetulnya Iya, di situ gitu heeh kan ya. heeh, dapatnya ilmu gitu ya, iya iya Oke, ini kan terkait dengan tema kita hari ini, apa microlearning pembelajaran untuk guru PAUD dan PNF, betul, Microbel, konten singkat, belajar tepat. iya. Pastinya ada makna filosofisnya dong. Ada dong, Nah, apa heeh, ini? ini ya sekali lagi kalau apa, mikrobel itu kan kita Mhm, kembangkan berbasis data ya. Jadi mhm, kita kemarin melakukan analisis kebutuhan di iya, mana ada apa namanya, masukan yang mhm, kita dapat dari lapangan. Intinya yaitu secara filosofis para guru TK itu tidak selalu apa namanya, punya waktu khusus untuk pose, mhm, belajar. mhm, Jadi kegiatan atau tanggung jawab mereka itu pada ya di samping mereka guru tentu mereka mhm. juga mungkin punya pekerjaan-pekerjaan di luar Yang itu, mungkin lain sebagai ya, ibu rumah mhm, tangga atau mhm.
usahawan atau apapun gitu ya. Nah, oleh karena itu supaya mereka tidak tertinggal mengikuti perkembangan, termasuk ada kebijakan-kebijakan baru di kementerian betul, begitu ya, betul. itu kan harus diikuti. Iya. Oleh karena itu mereka tetap kita beri ruang, kita beri perhatian dalam bentuk apa? Penciptaan satu model yang memudahkan mereka untuk bisa meningkatkan kompetensinya. Kira-kira secara filosofis begitu ya. Jadi belajar itu tidak harus lama ya. Betul. Tapi yang penting tepat, ya kan? Bayangkan, pernah nggak Mas Yuda tahu apa ibu-ibu guru TK, guru PAUD itu, misalnya mungkin di rumah ya mereka harus dengan keluarga, ada suami, ada anak-anak, begitu kan? Mereka pasti istilahnya ya dalam keseharian pasti ada tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga juga ya, mengajar ya. Pokoknya ngurusin tetek bengek yang lainnya gitu kan. Nah, padahal mereka sebagai seorang guru kan tetap harus mengupgrade kemampuannya gitu kan. Ya sudah, mungkin sambil masak, sambil nyuci, sambil apa itu bisa mengakses informasi-informasi baru ini, yang kecil-kecil ini tanpa harus meninggalkan aktivitas kesehariannya di rumah. Seperti itu bayangannya. Oke, Insan Edukasi dan sahabat BB GTKDI, bagaimana? Sampai di sini sudah paham ya tentang apa itu mikrobel gitu kan ya? Gambaran singkatnya seperti itu. Gambaran singkatnya sudah tadi dijelaskan oleh Pak Narto. Nah, kalau kita bicara tentang guru PAUD dan PNF ya Pak Narto ya, tentu saja kuncinya ada pada kompetensi pedagogi, betul nggak sih? Nah, lantas bagaimana sih mikrobel ini bisa membantu peningkatan kompetensi tersebut? Begini Mas Yuda, sebenarnya kalau kita tarik ke ke belakang itu ya, seorang pendidik itu kan punya tanggung jawab atau harus ada persyaratan menguasai seperangkat kompetensi. Ada 4 kompetensi guru ya. Betul. Ada 4 kompetensi guru. Nah, yang paling mengemuka yang berkait dengan anak, yang berkait dengan peningkatan pembelajaran itu adalah kompetensi pedagogik, misalnya merancang pembelajaran, kemudian menyampaikan materi pembelajaran, pendekatan kepada anak-anak dengan berbagai macam karakter dan sebagainya, melakukan evaluasi. Nah, itu langkah-langkah itu termasuk dalam kompetensi pedagogis gitu. Nah, itu yang membuat kami untuk tahun ini ya, tahun pertama ini mikrobel itu diarahkan untuk lebih ke 1 kompetensi tadi dari 4 ya, 1 yaitu kompetensi pedagogis. Karena apa? Ternyata dari data yang kita terima di lapangan dari Andes itu, mereka membutuhkan hal-hal itu. Nah, cerita dikit nih Mas Yuda. Baru saja kemarin kita itu berkumpul dengan beberapa teman guru PAUD ya. Kita ajak mereka nobar, kalau bahasa kita tuh nobar, nonton bareng. Padahal esensinya bukan itu. Kita ajak mereka mempreview video? Iya, video-video pembelajaran mikrobel itu yang akan nanti kita launching pada saatnya ya. Nah, ketika kita ajak mereka untuk mempreview itu, sudah ada beberapa masukan yang menurut kami itu ya, tentu saja kita nggak menafikan hal-hal yang perlu diperbaiki ya, perlu revisi dan sebagainya. Tapi kesannya apa? Bahwa mereka antusias menyambut mikrobel itu sebagai sebuah alternatif media. Katanya, oh ini bagi para guru yang misalnya kesulitan untuk menyusun materi pembelajaran atau menyusun rencana pembelajaran, ini ada contohnya yang bisa dipelajari dengan singkat dan bisa diterapkan keesokan harinya. Jadi tidak perlu dengan pelatihan yang harus panjang, apalagi yang panjang hanya sekali pula kan. Nah, itu. Jadi lebih baik sedikit-sedikit, kecil-kecil tapi konsisten sehingga hasilnya punya makna gitu kira-kira. Kira-kira ada contoh-contohnya enggak sih Pak terkait dengan materi-materi singkat yang langsung menyentuh praktek mengajar guru itu sendiri dari mikrobel itu? Iya, mikrobel itu seperti saya ceritakan tadi kan tahun ini ada 10 program ya. Salah satu di antaranya itu adalah kegiatan pra membaca dan menulis. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh guru untuk membawa anak-anak ini berkegiatan pra itu ya yang pra membaca menulis. Kira-kira tetap menarik buat mereka dan menarik. Nah, itu di salah satu materi yang kita angkat di mikrobel tahun ini itu ada kegiatan pra membaca dan menulis dalam bentuk bermain merancang jembatan yang kuat. Nah, kami menyebutnya Stranger Bridge. Nah, itu kemarin Stranger Bridge ya ada penjelasan tentang konsep-konsep kegiatan pra membaca pra menulis itu, kemudian ada pertanyaan pematik yang perlu dikuasai oleh guru sehingga kalau menghadapi anak
di kegiatan itu seperti apa gitu. Nah, itu bisa apa namanya, kita suguhkan. Setelah itu juga nanti anak-anak dibawa untuk praktek langsung membuat jembatan yang kuat. Tentu saja bukan jembatan betul ya, mainan nanti ya. Iya. Tak menggunakan bahan yang kira-kira pas. Contoh di kami saat ini adalah menggunakan sedotan minuman itu. Oh, sedotan minuman ya. Jadi kan itu langsung bisa, guru tahu konsepnya untuk mengajarkan itu, lalu bisa mempraktekkan karena ada contohnya, ada tutorialnya di dalam video itu, sehingga begitu selesai mempelajari unit itu, mikrobel itu, besoknya kalau mengajar itu bisa langsung diterapkan. Oh, bahannya begini, langkah-langkahnya begitu, cara membuatnya begini, cara melibatkan anak seperti itu. Nah, kira-kira gambarnya seperti itu. Ya. Ini durasinya berapa sih? Berapa menit ya? Paling banter 3 menitan kali ya? Atau lebih? Kalau dari sisi teoretik itu ya mungkin tidak ada kata baku pembatasan gitu ya, yang baku. Tapi dari konsep micro learning itu kan pembelajaran mikro ya, pembelajaran kecil. Kecil itu kan mungkin bisa dimaknai dari aspek waktu. Mungkin waktu belajar yang digunakan untuk mempelajari itu tidak terlalu lama. Yang kedua, kecil dalam arti pengemasan kontennya. Kontennya tidak terlalu besar untuk satu satuan waktu itu. Nah, kalau ditanyakan ini kaitannya dengan waktu yang digunakan, tentu bergantung pada jenis materinya atau medianya. Kan, karena micro learning itu kan gini, Mas Yuda, tidak selalu video gitu ya. Banyak format yang bisa dipakai. Audio, video, teks dan sebagainya itu bisa menjadi pembelajaran mikro. Nah, itu. Jadi misalnya yang dipakai adalah pendekatan atau satuan waktu. Nah, belajar dari aspek waktu tentunya ya. Tentu belajarnya kita punya supaya anak-anak guru itu para guru itu bisa punya waktu untuk mempelajari secara tuntas dalam waktu yang pendek. Kita punya teori kemarin dalam kegiatan yang sebelumnya di perancangan itu bahwa satu satuan mikrobel itu, makrolearning pembelajaran itu durasinya antara 3 sampai 7 menit. Oke, 3 sampai 7 menit ya. Jadi itu ya paling tidak itu ideal ya. Jadi nggak terlalu singkat banget, nggak terlalu panjang juga gitu kan ya. Karena kemarin ini kita juga mendapatkan insight dari seorang guru gitu ya, waktu kita berkegiatan bersama gitu ya, bahwasanya kalau untuk anak-anak, walaupun mikrobel itu untuk orang dewasa ya, untuk guru ya. Kalau untuk anak-anak itu untuk mengukur kemampuan berkonsentrasi itu tingkat adalah kebosanan umur, itu kan ya. Umur dikalikan 2. Misalnya ada anak TK umur umur 3 tahun. 3 tahun misalnya. Ya, mungkin sebelum TK namanya? Kelompok bermain KB misalnya. Kan ya, kelompok bermain. Anak-anak 3 tahun itu maksimal maksimal daya konsentrasinya untuk memperhatikan sesuatu itu ya 2 kali umurnya itu. Jadi 6 tahun. 6 tahun. Nah, tapi untuk orang dewasa kan tentu beda, ada banyak aspek yang juga berpengaruh. Kira-kira gambarnya seperti itu. Oke, walaupun mungkin cuma durasi 3 sampai 7 menit itu, tapi itu sudah dirasa juga sudah bisa dibilang pas ya, tidak terlalu terlalu pendek banget dan tidak terlalu panjang ya, menyesuaikan dengan tingkat dari tadi konsentrasi dari anak-anak itu sekitar itu gitu ya. Cuman kebetulan memang yang harus dicatat ini peruntukannya bukan anak-anak ini, peruntukannya Bapak Ibu guru TK ini ya. Nah, tapi di situ kan di dalamnya guru dapat konsep ya Pak ya, konsep kunci kan ya di situ ya. Jadi inspirasi penerapan, kemudian juga apalagi ya, ajakan untuk refleksi juga di situ ada ya. Jadi kayak vitamin belajar gitu ya? Iya, betul. Kan? Seperti tadi itu ya, yang saya ceritakan, misalnya kita menyontohkan, kita bikin satu judul program mikrobel itu tentang tadi itu pembelajaran membaca dan menulis dengan bermain merancang jembatan yang kuat, Strontium Bridge itu ya. Nah, yang kira-kira seperti itu. Jadi konsepnya dapat sebuah jembatan yang kuat itu gimana sih konsepnya, gitu kan? Oh, yang bisa dilewati mungkin beban misalnya kendaraan atau apa tidak rusak. Nah, itu kan seperti itu. Terus bahannya bisa dibuat dari apa? Nah, kali ini karena ini anak-anak ya, nanti ngajarkan anak, kita pakai contoh pakai ini. Nah, itu ada adegan yang menggambarkan itu, ada ilustrasinya, sehingga nanti begitu guru membawa itu ke kelas, guru langsung bisa
menerapkannya begitu. ya. Ya, Wah, ya, ini keren ya, banget nih Pak Narto ya. ya. Oke lah, itu namanya microbell ya. Mikrobel, ya. Selamat Oke, datang mikrobel jadi, gitu ya. micro learning pembelajaran Pembelajaran, ya. ya. Luar biasa. Oke deh, kita jeda dulu ya. Jadi Oke, kita Mas masih seru Yuda. sekali, nanti akan Ya, ngobrol ya, lagi ya. terkait dengan microbell ini, dan yang pasti buat Insan Edukasi dan sahabat BB GTKDI pastikan tetap di sini di EduTalk, teknologi dan edukasi sinergi untuk masa depan, hanya di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Bantuan berupa toilet dan sanitasinya, serta area bermain dan alat bermainnya. Soalnya ada mainan yang baru. Saya sebagai pekerja di sini mengerjakan pembangunan kamar mandi dan tempat permainan untuk anak-anak. Anak aku tuh jadi lebih dia lebih semangat buat ke sekolah gitu loh setiap harinya. Dan alhamdulillah hari ini sudah berjalan, sudah selesai, sudah finish, dan alhamdulillah kami bersyukur sekali. Di sini juga fasilitasnya jadi lebih baik lagi, toilet jadi lebih nyaman lagi, arena bermain anak-anak juga lebih nyaman lagi, dan pastinya anak-anak juga makin bahagia. Siapa yang nggak berangkat 4, kepala sekolah tempatku nggak berangkat 4, 3 mesti Mbak. Tapi sejak ini alhamdulillah sampai hari ini berangkat terus, full terus. 7 orang bekerja di sini secara kompak dan semua alhamdulillah merasa terbantu dalam hal ekonominya. Tentunya saya bersyukur, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya saya berterima kasih sekali kepada pemerintah, terutama Bapak Presiden Prabowo. Kalau sekarang udah benar-benar terima kasih Pak Presiden Prabowo. Dadah. Dadah. Kita tengah berada di era pemanfaatan teknologi seperti AI atau kecerdasan artifisial, mahadata, dan Internet of Things yang makin mendominasi berbagai sektor. Digitalisasi telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Sebagai salah satu negara pengguna teknologi digital terbanyak di Asia dan negara dengan komunitas pengembang terbesar ketiga di kawasan Asia Pasifik, Indonesia juga berhadapan dengan fakta bahwa keadaban masyarakat Indonesia di dunia maya berada pada posisi paling rendah di Asia Tenggara. Paparan konten digital yang berlebihan dan terus-menerus juga berkontribusi pada meningkatnya berbagai fenomena seperti penurunan kemampuan kognitif dan berpikir kritis atau dikenal sebagai brain rot, speech delay pada anak-anak, serta gangguan kesehatan mental. Berdasarkan fakta tersebut, apakah sumber daya manusia Indonesia memiliki kemampuan untuk dapat berkompetisi secara global? Pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat Indonesia berdasarkan data tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 secara dominan masih digunakan untuk mengakses media sosial, hiburan, dan informasi. Optimalisasi pemberdayaan teknologi digital untuk tujuan yang lebih kompleks seperti untuk produktivitas kerja, bisnis, serta aktivitas ekonomi yang produktif
masih rendah. Hal ini mengindikasikan masih lemahnya literasi digital masyarakat dan perlunya peningkatan kemampuan generasi muda Indonesia untuk bersaing secara global dalam bidang teknologi digital. Berbagai negara di dunia telah berupaya merespon perkembangan teknologi digital dengan membangun sumber daya manusia yang unggul dan adaptif terhadap perubahan zaman melalui berbagai kebijakan negaranya. Amerika, Tiongkok, dan Inggris menjadi 3 teratas negara yang memimpin dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan artifisial di dunia. Sementara itu untuk kawasan ASEAN adalah Singapura dan Malaysia. Salah satu kebijakan dan strategi nasional yang mendorong penguasaan teknologi dan pengembangan kecerdasan artifisial di negara-negara tersebut yaitu dengan mengintegrasikan coding dan kecerdasan artifisial dalam sistem pendidikan. Dalam menjawab tuntutan dan menghadapi tantangan global di bidang teknologi digital ini, terutama bagi generasi muda sebagai tonggak masa depan bangsa, sistem pendidikan perlu memastikan bahwa literasi digital, termasuk pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, menjadi bagian dari kurikulum. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemendikbudristek dengan bertolak dari berbagai data tentang teknologi digital, rencana pembangunan jangka panjang nasional, serta Astacita melihat perlunya pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial sebagai langkah melengkapi pembelajaran informatika yang sudah berjalan. Namun, seberapa pentingkah sebenarnya pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini? Akankah kecerdasan artifisial ini menggeser peran manusia? Pada pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini, peserta didik pada dasarnya tidak hanya menghafal konsep, tetapi lebih dari itu, melatih kemampuan peserta didik dalam menerapkan pemahaman mendalam untuk berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan pemecahan masalah secara sistematis, efektif, dan juga efisien. Karena itu maka upaya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, yang memungkinkan anak untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian bagaimana agar para murid itu juga memiliki kesempatan untuk mereka mengembangkan pemikiran tingkat tinggi, melakukan kontekstualisasi apa yang mereka pelajari, dan kemudian menciptakan suasana pembelajaran di mana semua murid itu mendapatkan perhatian dari gurunya, itu juga menjadi bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pembelajaran berdasarkan pendekatan mendalam itu. Pada pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, peserta didik juga akan mengenal konsep pemahaman human-centered mindset, di mana teknologi bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga bagaimana teknologi dapat memberikan manfaat kepada manusia, tentu saja dengan memahami implikasi etis dari pemanfaatan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial bisa membuat manusia fokus pada permasalahan yang lebih kompleks dan bermakna, serta membutuhkan sentuhan emosional, empati, dan interaksi. Di samping itu juga membuat manusia bisa menjadi lebih fokus pada pekerjaan yang lebih berbobot dan bermakna. Maka dapat dipahami bahwa kecerdasan artifisial tidak menggeser peran manusia, namun justru membantu pengembangan diri manusia itu sendiri. Negara berperan dalam menyediakan dan memfasilitasi rakyatnya untuk mengembangkan diri, baik melalui kebijakan, aturan, dan infrastruktur. Di Indonesia, pengembangan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial masih berada pada tahap awal dan baru mulai diintegrasikan oleh beberapa satuan pendidikan, terutama di sekolah-sekolah yang telah memiliki akses terhadap teknologi dan dukungan sumber daya yang memadai. Lalu, bagaimana langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini? Pemerintah melalui Kemendikbudristek telah merancang strategi implementasi pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial di satuan pendidikan.
Peningkatan kompetensi pendidik diantaranya diberikan melalui pelatihan intensif bagi pendidik pelaksana pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, serta memastikan pemerataan akses terhadap infrastruktur digital di seluruh Indonesia. Ini saatnya para pemangku kepentingan meningkatkan kolaborasi untuk mendorong perubahan iklim teknologi digital di Indonesia. Dari pengguna menjadi inovator yang mampu bersaing di tingkat global melalui pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Mari mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Baik, masih di Radio Edukasi BBGTK DIY Cerdas, Santun, dan Menghibur. Kita kembali di program EduTalk, Teknologi dan Edukasi Sinergi untuk Masa Depan. Dan kali ini masih bersama dengan narasumber kita ada Bapak Dr. Andes Sunarto, Magister Pendidikan, Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya BBGTK DIY. Dan kali ini kita membahas tentang microlearning pembelajaran untuk guru PAUD dan PNF, Microbel, konten singkat, belajar tepat. Oke, dan saya ucapkan selamat siang dan selamat bergabung kepada Insan Edukasi dan juga sahabat BBGTK DIY, dan tetap di sini karena kita masih akan menemani hingga nanti kurang lebih pukul 14 waktu Indonesia Barat. Baik, Insan Edukasi dalam rangka mendukung layanan publik, fasilitasi peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pemanfaatan siaran radio edukasi BBGTK DIY secara lebih optimal dan berkelanjutan. Kami mohon sahabat BBGTK DIY dan Insan Edukasi untuk mengisi form melalui tautan STID buku tamu radio edukasi. Nah, data pribadi yang sudah dituliskan tidak akan kami sebarluaskan ke publik atau dikirimkan ke pihak yang ketiga. Terima kasih atas partisipasi Anda. Oke, Pak Narto, kita lanjutkan lagi ya. Baik ya, Mas Yuda. Pembahasan kita yang sangat seru dan menarik terkait dengan microlearning, pembelajaran untuk guru PAUD dan PNF, Microbel, konten singkat, dan belajar tepat. Ya. Oke, nah sekarang kan kita sedang digaungkan dengan konsep pembelajaran mendalam atau deep learning. Ya. Kalau Microbel itu singkat kan, apakah ini bisa menyambung dengan deep learning yang mendalam itu? Oke, jadi pertanyaan ini, Mas Yuda ya, istilahnya justru kehadiran Microbel itu kita harapkan bisa menjadi trigger. Oke, tantangan pemantik gitu ya, untuk mendalami sesuatu gitu ya. Oke. Hal kecil aja misalnya, gimana sih berkegiatan dengan anak-anak? Seorang guru berkegiatan dengan anak, ini contoh ya, tentang kegiatan pra-membaca, pra-menulis, kan seperti itu. Nah, itu pemantik. Contohnya dengan menggunakan misalnya tadi, membuat jembatan dari sedotan minuman. Nah, itu kan memantik. Nanti dengan menggunakan pemantik-pemantik kecil di Microbel ini, harapannya pembelajaran mendalam yang punya prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan itu bisa ditumbuhkan gitu. Ya, jadi posisinya itu sebagai pemantik pembelajaran mendalam, begitu kira-kira. Oke, jadi posisinya sebagai pemantik pembelajaran mendalam itu ya. Oke, baik. Wah, berarti ini Microbel ini seperti benih kecil yang bisa tumbuh menjadi pohon besar pembelajaran mendalam. Betul nggak? Iya, betul ya. Oh, gitu ya, luar biasa. Kecil tapi menumbuhkan, itu semangatnya Microbel. Iya. Mungkin ada sedikit ini yang kira-kira bisa memberi gambaran kira-kira akan seperti gimana nih namanya kedudukannya gitu ya. Kalau dalam pembelajaran mendalam itu Mas Yuda, kita kan mengenal yang namanya inquiry kolaboratif ya. Nah, inquiry kolaboratif pernah. Ya, sekarang lagi booming itu ketika itu. Pelatihan pembelajaran mendalam sedang booming ya sekarang ya. Nah, itu kira-kira dengan adanya Microbel itu harapannya nanti akan tumbuh peluang-peluang bagi anak-anak untuk mencari tahu sesuatu secara kolaboratif. Misalnya saja tadi ya, contohnya kan tadi saya menyampaikan contoh tentang Microbel dengan judul tadi Stranger Bridge itu ya. Nah, ketika dihadirkan sebuah penggalan konten misalnya jembatan yang rusak karena banjir, karena mungkin kejadian
alam yang lain begitu. Iya. Kira-kira mereka bisa berpikir, kira-kira kenapa sih itu terjadi ya? Kenapa jembatan itu bisa rusak? Lalu bagaimana solusi terhadap jembatan rusak Untuk itu? ya memperbaiki gitu ya itu kan istilahnya. ada sesuatu yang apa namanya, mereka bisa diskusikan Diskusi. secara kolaboratif itu ya dengan teman-temannya, sehingga termasuk dengan gurunya gitu ya, sehingga tumbuh atau muncul satu pemahaman, oh kalau begitu supaya nggak rusak, supaya nggak gampang diterjang banjir dan sebagainya, perlu jembatan yang kuat. Bagaimana membuatnya? Bagaimana rancangannya? Nah, saat itulah dengan skala kelas dibuatlah apa namanya, adegan atau contoh dengan permainan membuat jembatan yang kuat menggunakan sedotan minuman. Jadi inquiry kolaborasinya itu dapat. Ya, jadi itu biasanya kan Bapak dan Ibu guru kan biasanya ada yang namanya kombel kan ya, komunitas belajar. Jadi mereka tuh bisa berdiskusi di sana gitu kan ya Pak ya. Misalnya ada satu permasalahan atau mereka saling memberikan masukan-masukan, solusi gitu ya. Iya. Ini pas sekali Mas. Gimana nih? Ini kita saat ini kan membuat 10 judul itu ya. Itu kalau dalam konteks sekarang bahwasanya ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kan sekarang sedang mencanangkan tentang Hari Belajar Guru gitu ya. Pernah dengar ya? Pernah dengar. Hari Belajar Guru. Artinya ya guru tetap harus belajar karena tugasnya mengajar kan gitu kan, tidak boleh berhenti belajar kan gitu. Nah, karena ada konsep itulah maka sebenarnya kehadiran mikrobel ini menjawab masalah. Karena apa? Dengan adanya Hari Belajar Guru, di mana guru itu bisa entah secara pribadi, secara mandiri maupun berkolaborasi melalui tadi yang Mas sudah sampaikan komunitas belajar itu, mereka bisa bersama-sama membahas sesuatu. Nah, gimana sih caranya menyusun rencana pembelajaran? Gimana sih caranya membuat evaluasi, bagaimana dan sebagainya. Termasuk misalnya tadi kemampuan yang spesifik yang sekarang kami temukan di lapangan melalui analisis kebutuhan itu kemampuan pedagogis. Misalnya tadi itu kompetensi guru dalam menghadirkan pembelajaran membaca menulis misalnya tentang itu. Guru nggak punya bahan, mikrobel datang untuk itu. Nah, itu bisa dibawa ke kombel, diputar bersama, dibahas bersama, muncul ide-ide baru dari para guru dengan pemantik mikrobel tadi itu. Kira-kira seperti itu. Jadi sangat luar biasa, jadi ini mikrobel itu sangat bisa banget untuk diterapkan di pembelajaran mendalam itu ya, di era sekarang ini gitu ya. Jadi Hari Belajar Guru itu esensinya kan juga mengakui bahwasannya guru itu juga pembelajar gitu kan ya. Jadi guru juga butuh waktu untuk belajar, berefleksi dan berinovasi. Betul kan ya. Kemudian juga ini kehadiran mikrobel bisa menjadi konten pengisi Hari Belajar Guru. Betul, tadi yang saya ceritakan itu ya. Luar biasa ya. Ini mau belajar apa ya kita? Nah, ini sudah ada contoh. Atau dibalik, kita kekurangan konten atau kekurangan materi atau bahan untuk menguasai sebuah kompetensi. Nah, ini ada dari mikrobel ini contohnya ini. Diputarlah itu, didiskusikan lagi dalam forum bersama di Hari Belajar Guru di kombel yang bersangkutan. Betul sekali. Wow, keren banget. Jadi ini benar-benar bisa diimplementasikan di sekolah tanpa menunggu pelatihan besar, kan? Betul, ya. Justru kita ini maksudnya menjembatani itu ya, istilahnya kondisi yang ada itu ya, di mana tidak setiap guru itu punya waktu dan punya akses terhadap pelatihan yang ada itu ya. Ya mungkin ada, tapi mungkin belum gilirannya, atau mungkin ada tapi informasinya belum sampai pada yang bersangkutan, pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Itu kan dengan hadirnya mikrobel, maka harapannya ke depannya, materi-materi yang biasanya disuguhkan dalam pelatihan-pelatihan besar itu ya, itu bisa dipelajari secara snackable itu, kecil-kecil gitu, yang kecil-kecil gitu kan. Nah, jadinya gini, kita punya proyeksi nih Mas. Gimana? Kan ada 4 kompetensi guru nih. Nah, sekarang kita baru mengangkat kompetensi pedagogis ya. Itu pun hanya 10 program tahun ini. Nah, kita sekarang membuat cetak birunya dalam bentuk mikrobel itu yang kedepannya insya Allah kami akan bersama para guru itu untuk memperkaya konten-konten yang dibutuhkan. Kita akan ulang lagi nanti di tahun depan kira-kira konten apa selain 10 yang sudah kita buat ini yang diperlukan guru dan perlu kita buat
mikrobialnya gitu, Mm-mm. kira-kira seperti itu. Jadi ini jadi ya semacam apa ya istilahnya program yang berkelanjutan. Berkelanjutan Iya. ya. Apalagi kalau itu baru satu ya, baru satu kompetensi ya. Padahal ada 4 Ada 4 kompetensi ya. ya. Itu kira-kira. Oke, baik. Baru 1 kompetensi saja sudah begitu ini Iya, ya. itu Keren pun banget kan. belum full loh itu. Belum full ya. Iya, itu belum baru semuanya. sepersekian Iya. ininya ya, persennya gitu Ya, ya. kalau kita buka apa namanya ini dokumen tentang 4 kompetensi guru itu ada banyak poin yang perlu dikuasai oleh seorang guru ya. termasuk dalam kompetensi pedagogis. Mhm. Pedagogis itu kan sebenarnya berkait dengan pembelajaran. Merancang, membuka, menyampaikan materi, memberikan pelatihan, penguatan. Itu semuanya termasuk apa skill-skill atau kemampuan-kemampuan pedagogis seorang guru. Nah, itu mungkin selama ini para guru itu mengalami kendala untuk kira-kira kalau saya belajar tentang hal-hal seperti itu dapatnya dari mana? Apakah saya harus menunggu pelatihan? Ya kalau dapat, kalau nggak dapat, ya kalau lama dan sebagainya. Dan belum tentu semuanya bisa mendapat pelatihan ya. Iya. Nah, ya kan? mikrobil ini siap untuk digunakan kapan saja saja. oleh guru peserta, di mana saja. Di mana saja mau juga. belajar sendiri belajar mandiri ya. Mau melalui Kombel juga tidak ada masalah gitu. Kira-kira begitu. Oke. Pak, sedikit tentang bagaimana seorang pengembang teknologi pembelajaran. Jadi agak menyimpang sedikit nggak apa-apa ya. Berkaitan dengan penyediaan atau mengembangkan media pembelajaran itu sendiri. Sejauh ini apa sih sebenarnya tantangannya, Pak? Kalau menurut saya sih ya, saya ini tadi saya cerita di awal bahwa saya termasuk generasi awal PTP gitu ya. Ketika PTP berdiri itu kalau kita nggak menganggapnya kendala, tapi lebih ke tantangan ya, karena ya semua profesi ya, semua pekerjaan pasti ada tantangannya kan, gitu ya. Kalau di PTP itu ya tentu saja pemahaman tentang bidang garapan apa sih yang bisa digarap oleh seorang PTP satu, karena sekarang PTP itu kan menyebar ya, jadi nggak hanya di institusi di bawah Kementerian Pendidikan, ada dari kementerian yang lain juga kan, ada PTP lembaga-lembaga ada. Bahkan kalau kita mengikuti informasi yang berkembang sekarang di peserta uji kompetensi untuk masuk ke jabatan fungsional PTP itu diikuti oleh berbagai para ASN dari berbagai lembaga dan kementerian lain di luar pendidikan ya. Nah itu. Lalu itu yang pertama. Kira-kira dari istilah pengembang teknologi pembelajaran. Yang namanya teknologi pembelajaran itu apa aja sih? Jadi kan itu sebenarnya ada dalam semua bidang itu ya. Nah, untuk ngepaskan atau membuat apa yang dilakukan di satuan kerjanya dengan sesuai dengan perspektif atau cara pandang ala PTP itu yang memang butuh waktu untuk belajar gitu kira-kira ya. Dan itu juga yang saya alami. Termasuk ketika kita misalnya bertemu di BBGTKDI ini ya, ada beberapa PTP dari berbagai latar instansi sebelumnya. Nah, kita mau tidak mau harus mempertemukan visi dan misi gitu juga. Kira-kira yang mau kita garap apa, bagaimana cara menggarapnya. Nah, itu yang menjadi tantangan ya kita. Oke, baik Pak Narto, kita akan kembali jeda dulu, nanti akan kita lanjutkan lagi. Kita masih ada 1 segmen lagi yang pasti Insa Edukasi juga pastikan tetap di sini di program EduTalk, teknologi dan edukasi sinergi untuk masa depan, hanya di Radio Edukasi, cerdas, santun dan menghibur. Kalau kamu ingin jadi anak yang hebat, mulainya bukan dari hal yang besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Sejak gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dicanangkan pada bulan Desember tahun 2024 lalu, kami di SMP Negeri 250 Jakarta langsung tancap gas karena sudah sejalan dengan budaya positif yang sedang kami bentuk di sekolah. Pada tanggal 13 Januari 2025, setelah libur sekolah semester ganjil, kami memulai program ini secara resmi, yaitu dimulai dengan pengarahan kepada murid, lalu sosialisasi kepada orang tua, dan jurnal harian yang inisiatif kami coba kembangkan sendiri sebagai media pemantauan bersama dengan orang tua dan dikumpulkan setiap minggu ke wali kelas.
Pagi ceria hadir 2 kali seminggu, dimulai dengan senam Anak Indonesia Hebat, lalu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa bersama. Sederhana, tapi membuat pagi jadi penuh semangat. Tentu tantangan itu ada. Tidak semua langsung antusias, tapi kami percaya membentuk kebiasaan hebat butuh komitmen dan proses yang luar biasa. Bagaimana kami memulai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di sekolah kami? Kami mulai dari jurnal harian. Siswa mengisi jurnal harian kebiasaan baik, kemudian kami memantau, kemudian kalau perlu bertanya kepada orang tua di rumah. Tujuan kami adalah perubahan nyata, bukan hanya formalitas. Di sekolah kami memberikan teladan seperti sholat berjamaah, kemudian datang tepat waktu menyambut kehadiran putra-putri kita yang akan belajar di sekolah. Senam Anak Indonesia Hebat awal mulanya tantangan bagi sekolah kami karena keterbatasan luas lahan. Ternyata gerakannya fleksibel dan bisa dilakukan di luar kelas, di kelas maupun di selasar kelas sehingga menghemat tempat dan bisa dilakukan secara serentak. Perubahannya nyata. Dulu ada yang terlambat 25 siswa, sekarang sudah tidak ada lagi siswa yang terlambat. Kami evaluasi melalui kehadiran dan tugas. Kehadiran anak-anak lebih baik dibandingkan yang lalu-lalu dan tugas-tugas cenderung diselesaikan tepat waktu. Bangun pagi memang masih jadi tantangan. Kadang alarm bunyi, tapi rasanya pengen tidur lagi. Namun sejak diperkenalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, aku mulai coba atur hari dengan lebih baik. Yang aku rasakan, makan sehat dan bergizi itu penting. Dulu jarang makan sayur atau buah. Sekarang sudah mulai terbiasa, dan ternyata enak juga ya. Apalagi dengan adanya makan bergizi gratis, belajar pun jadi lebih lancar. Karena sudah mulai membiasakan diri untuk mengatur waktu. Meskipun belum sempurna, tapi sekarang lebih teratur dan itu membantu saat ulangan. Tantangannya sih emang ada. Kadang masih suka males untuk memulai hari. Tapi aku sadar, kalau nggak dipaksa mulai dari sekarang, kapan lagi ya kan? Di sekolah ada juga kegiatan yang mendukung, seperti senam pagi, ibadah bareng, dan menulis jurnal harian yang dicek oleh orang tua dan wali kelas. Ini sangat membantu untuk tetap disiplin loh teman-teman. Dukungan dari guru dan orang tua juga sangat berarti bagi aku. Mereka selalu mengingatkan aku dan memberi semangat aku. Untuk teman-teman, coba mulai dari hal kecil dulu yuk. Gak sulit kok, asal konsisten.
Ya, masih di Radio Edukasi BBGTKDIY, cerdas, santun, dan menghibur. Kita kembali di program EduTalk, teknologi dan edukasi sinergi untuk masa depan. Dan kali ini masih menampilkan pengembang teknologi pembelajaran ahli madya BBGTKDIY, ada Bapak Dr. Andes Sunarto, Magister Pendidikan, yang kali ini kita ajak ngobrol ya terkait dengan topik yang menarik sekali, topik yang fresh, yaitu micro learning, pembelajaran untuk guru PAUD dan PNF, Microbel, konten singkat tetapi belajar pun tepat gitu ya. Menarik sekali, dan yang pasti saya ucapkan selamat bergabung kepada Insan Edukasi dan juga sahabat BBGTKDIY yang hingga saat ini masih setia menyimak program EduTalk. Nah, kita lanjutkan lagi, ini masih ada sedikit waktu nih Pak. Dan sebetulnya nih tadi kalau kita sudah menyimak dari awal sampai yang terakhir ya, jadi ternyata Microbel ini sesuatu yang sangat luar biasa, menarik sekali. Betul ya, fresh banget ya. Jadi walaupun kecil-kecil, bisa seolah-olah konten-konten kecil sambil kita melakukan apa saja pun bisa kita lakukan sambil belajar di situ, gitu kan ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, dan ini juga sebagai vitamin gitu kan ya. Iya, betul. Jadi membuat seolah kalaupun kita selalu mengkonsumsi vitamin kan badan kita tetap seger, bugar. Demikian juga kalau seorang guru setiap mengkonsumsi konten dari Microbel itu akan semakin banyak sekali kompetensi yang didapat gitu kan ya. Oke. Nah, barangkali nih Pak Narto, ini kan kita sudah sampai di penghujung acara nih. Oh iya tuh. Mungkin ada pesan-pesan kepada seluruh para guru yang ada di seluruh Indonesia, gimana nih? Oke, ini Mas Yudhayas. Ada satu ungkapan yang sebenarnya ini melatar belakangi kenapa kita mengembangkan Microbel itu. Mungkin ya tidak usahlah misalnya kita khusus pada para guru, kepada siapapun kita sebenarnya yang namanya insan ya, manusia hidup itu kan kewajibannya adalah belajar ya. Bahkan ada dalam satu ajaran agama gitu, kita bahwa proses belajar itu kan dimulai dari lahir sampai meninggal gitu ya. Dari jadi sepanjang hayat ayunan sampai liang lahat gitu katanya begitu ya. Ya dari ayunan sampai tua gitu juga ada intinya. Nah, apalagi bagi para guru ya, guru yang tugasnya mengajar dan mendidik. Nah, untuk itu ada satu ungkapan yang perlu kita sadari bersama, terutama bagi para pendidik, itu bahwa kita harus terus belajar. Satu, karena apa? Pesannya gini, kalau kita tidak belajar tentu ketinggalan kan, karena kan kita ini berhadapan dengan generasi yang cara berpikirnya, kemudian gaya belajar dan sebagainya berbeda dengan kita. Jadi buat para guru, jangan tunggu waktu luang untuk belajar. Jangan tunggu waktu luang untuk belajar. Atau jangan hanya belajar ketika ada waktu luang. Tapi luangkanlah waktu untuk selalu belajar. Nah, berkait dengan Microbel, ini bisa jadi sesuatu atau media pemantik alternatif gitu ya. Karena kan begitu kita hadirkan ini, tentu saja kita sadar ada berbagai macam media yang lain juga yang juga punya peran ya. Artinya Microbel kita kembangkan sebagai alternatif media untuk mengisi kekosongan di mana mungkin saat ini ada program atau edaran baru dari kementerian ya. Oh, ada hari belajar guru. Nah, ini ada konten seperti ini yang bisa dipakai untuk mendukung peningkatan kompetensi para guru. Jadi belajar itu jangan hanya menunggu waktu luang, tapi luangkanlah waktu untuk terus belajar. Kira-kira begitu pesannya. Wah, ini kalimat yang sangat indah sekali ya, dan terima kasih banyak nih atas inspirasinya Pak Narto. Kalau boleh nambah dikit Mas. Oh boleh, silakan. Ini kalau nggak salah kan kita sudah sampai hampir di penghujung tahun ya. Sekarang bulan November. Bulan November itu adalah bulannya para guru. Jadi Hari Guru Nasional kan ya. Di mana ada satu hari kita akan memperingati Hari Guru Nasional yang disingkat HGN itu ya. Nah, berkait dengan itu maka pesannya yaitu mari kita terus belajar, jangan menunggu waktu luang untuk belajar, tapi luangkan waktu untuk terus belajar. Dan buat para insan pendidikan, terutama para guru, kita sampaikan selamat Hari Guru Nasional tahun 2025 dengan tagline Guru Hebat Indonesia Kuat
Dan tagline-nya kementerian apa? Pendidikan bermutu untuk semua. Oke ya. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Narto, luar Mas biasa. Yuda. Dan semoga perbincangan kita hari ini terkait dengan microlearning, pembelajaran untuk guru PAUD dan PNF, Microbel, konten singkat belajar pun tepat, ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi untuk kita semuanya, gitu ya. Dan semoga di kesempatan yang lain kita bisa bertemu kembali. Dengan senang hati, tentu Mas saja Yuda. dengan topik-topik yang baru dan fresh juga, gitu ya. Siap, Oke. Mas Yuda. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Insight Edukasi dan juga sahabat BBGTKDI yang hingga saat ini masih setia menyimak program EduTalk. Dan saya ingatkan Anda bisa kembali menyimak program EduTalk ini setiap hari Rabu pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Kita harus segera akhiri. Saya Yuda Wijayasena dan saya Pak Narto mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan Radio Edukasi cerdas, santun, dan menghibur. Dadah semuanya. EduTalk, teknologi dan edukasi, sinergi untuk masa depan. EduTalk, teknologi dan edukasi, sinergi untuk masa depan.